jangan lupa pemilu itu adalah sarana untuk Anda menyalurkan hak politik Anda. Nah, tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti silahkan datang ke TPS dan berikan hak politik Anda untuk kita bersama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami AW Channel, Azarius Pinaldo MSI Channel. Kali ini kita berkesempatan jumpa dengan tokoh perempuan Kampar, Kak Ari Maria Beni, Ketua KPU Kampar. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Dinda Ari. Siap. Jadi terima kasih kesempatan waktunya Kak. Mungkin sedikit kita berbincang terkait dengan agenda politik 2024, mulai dari pileg, pilpres, pilkada. Nah, mungkin bulan ini ada perekrutan PPS, ya kan? PPS ini dalam skalanya desa, panitia pemungutan suara desa gitu ya. Jadi gimana kesiapan atau antusias masyarakat untuk ikut dalam dalam kepanitiaan ini Kak, di Kampar ya. Oke, terima kasih Dinda Ari. Sebelumnya saya sapa dulu teman pemilih dimanapun berada. Perkenalkan, saya Maria Ari Beni, Ketua KPU Kabupaten Kampar, yang alhamdulillah pada siang hari ini dibersamai oleh Dinda Ari dalam channel YouTube-nya ya. Terima kasih juga sudah berkunjung di KPU Kabupaten Kampar. Mungkin sebelum naik ke ruangan saya, Dinda Ari sudah melihat nih antusias teman pemilih untuk menjadi keluarga besar penyelenggara pemilu tingkat desa pada saat ini. Beberapa hari yang lalu kita sudah mengumumkan yang lulus untuk menjadi PPK tingkat kecamatan, dan insya Allah hanya menunggu hari untuk pelantikan untuk PPK, dan sekarang kita sudah dalam tahapan rekrutmen pendaftaran untuk PPS kita, panitia pemungutan suara di tingkat desa, dan kita juga melihat sangat antusias juga ya teman pemilih dimanapun berada, khusus di Kabupaten Kampar. Hingga saat ini di akun teman pemilih yang sudah mendaftar melalui akun Siakba sudah 2000-an ya, sudah 2000-an yang mengisi dalam akun Siakba. Namun yang untuk pengembalian atau pemeriksaan berkas kita masih dalam tahapan, karena pendaftaran ini hingga tanggal 30 Desember nantinya. Nah, namun kita KPU Kabupaten Kampar sekarang sedang fokus atau memappingkan teman-teman pemilih yang mendaftar khusus di daerah-daerah yang sangat jauh jangkauannya, sehingga kita mencoba tidak terjadinya potensi perpanjangan pendaftaran gitu. Jadi mencoba berkomunikasi dengan teman-teman PPK yang sudah ditetapkan untuk memberikan sosialisasi ini kepada desa-desanya, sehingga pendaftar ini cukup melalui kebutuhan kita pada saat seleksi administrasi nanti. Jadi luar biasa antusias masyarakat ini Kak ya. Sekitar 2000 Kak ya. Iya. Tapi kemarin itu kalau nggak salah infonya kan tanggal 27 sudah di closing pendaftaran. Ini kenapa diperpanjang lagi? Iya, kita sudah ada keputusan KPU RI ya, adanya perpanjangan dengan 476 menjadi 537 kalau nggak salah. Nanti kita coba cek lagi. Nah, itu ada keputusan terbaru adanya perpanjangan untuk masa pendaftaran hingga masa pelantikan nanti, sehingga persiapan ini lebih maksimal nantinya, karena Kampar akan melakukan seleksi tertulis ini dengan sistem CAT, sehingga ini kita memang harus mapping yang sangat siap ya di setiap kecamatan, sehingga PPK saat ini walaupun belum kita lantik, tapi mereka sudah alhamdulillah sudah siap bekerja dengan KPU.
Begitu Dinda Ari. Terus gini Kak, ini kan khusus Kampar Kriwulu nih Kak. Biasanya ini kan daerah tertinggal yang khusus lah. Jadi memang ini ada nggak nanti apa namanya cara khusus ataupun dikhususkan lah dalam untuk apa untuk PPS ini gitu kan. Ada nggak khususnya gitu? Misalkan di sana kan jaringan tidak ada. Iya. Apakah ada nggak perlakuan khusus untuk Kampar Kriwulu? Oke, sebenarnya perlakuan khusus tidak ada ya, karena himbauan kita pada masing-masing PPK itu untuk dapat membantu calon PPS ini dalam mengupload dokumen-dokumennya di Siakba. Nah, jadi siapapun itu di kecamatan manapun itu, PPK sudah bisa membantu teman-teman PPS dalam mengupload melalui Siakba. Jadi walaupun di daerah sulit ataupun bukan daerah sulit, tapi PPK-nya sudah menjalankan ini gitu. Khusus di Kampar Kriwulu, saya melalui grup PPK saat ini mereka juga sudah jalan, dan begitu juga dengan kecamatan lainnya. Tadi juga ada di Tapung, juga sudah membantu PPS-nya, calon PPS-nya dalam mengupload dokumen-dokumen di Siakba gitu. Terus ini Kak, kemarin kalau nggak salah kan ada ini pembedahan dapil ya? Dapil 4 atau apa, ini gimana endingnya pembagian? Gitu. Apakah emang dibagi atau masih tetap seperti 2019 Kak? Oke, nah jadi KPU untuk rancangan dapil itu kan KPU hanya menerima masukan ya, masukan dari semua masyarakat ataupun dari unsur-unsur tokoh masyarakat ataupun tokoh politik dan lainnya gitu ya, akademisi. Nah, ini kita libatkan untuk memberikan masukan dalam rancangan atau rancangan dapil ini. Nah, memang ada beberapa tahapan. Kemarin kita sudah melakukan uji publik dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan lainnya. Nah, jadi kapasitas KPU itu hanya menerima masukan. Nah, ya. nanti untuk menentukan berapa yang ditetapkan dapil khusus di Kabupaten Kampar itu nanti adalah keputusannya di KPU RI gitu. Jadi kapasitas KPU Kabupaten Kota tidak menentukan. Nah, dalam rancangan dapil atau penyusunan dapil ini kita mengacu dalam jumlah penduduk ya DAK yang dikirimkan oleh Kemendagri melalui KPU dan diturunkan melalui KPU dan diturunkan ke KPU Kabupaten Kota. Jadi kita melihat jumlah penduduk dalam suatu daerah tersebut gitu. Nah, jadi karena jumlah penduduk Kabupaten Kampar sekarang 832 sekian jiwa ya, berarti masih dalam jumlah kursi masih dalam seperti 2019, masih lama ya, 45 kursi karena. Terus gini Kak, ini kan Kota Pekanbaru nih kalau nggak salah itu ada penambahan kursi. Iya. Berarti memang masyarakatnya makin banyak gitu ya. Jadi kalau Kampar ini kira-kira berapa persentase pertambahannya nih Kak? Kok kursinya nggak nambah gitu? Sedangkan Pekanbaru itu bukan satu kursi nambah, tapi mungkin 2 atau 3 lebih gitu. Itu informasi terakhir. Jadi gini, kalau rentang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, rentang penambahan kursi itu ada rentangnya 500 hingga 1.100 jiwa. 1.001 jiwa itu 1.000.000 itu masih 45. 1.001 hingga hingga berapa ya gitu, itu ya, sudah lebih 1 juta iya lebih 1 juta, itu sudah 50. Nah, Kampar masih di bawah 1 juta. Nah, jadi inilah yang rentang kursi itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, jadi intinya jumlah penduduk itu mempengaruhi jumlah kursi gitu. Jadi Pekanbaru itu karena dia sudah melebihi 1 juta lebih jiwa gitu, 1.001.000 saja kita sebenarnya sudah 50 kursi gitu untuk di wilayah jumlah penduduknya yang sudah ada rentang angka tersebut gitu. Terus gini Kak, ini ada beberapa calon anggota PPS nih, pas mau daftar kan, dia tergabung ternyata dalam partai politik gitu. Tapi sedangkan dia nggak tahu ini kira-kira masih bisa nggak kawan-kawan itu mendaftar gitu, karena ada kejadian kemarin daerah Kampar Kriwulu juga kan, dia nggak tahu, tapi tiba-tiba pas itu udah tergabung partai A katanya. Itu gimana? Gimana perlakuannya nanti ini? Ada peluang bisa dia masuk ke PPS atau bagaimana gitu?
Nah, kalau untuk namanya yang tercatut ya di partai politik tertentu gitu, itu masih bisa mengakses di info pemilu untuk melihat apakah namanya tercatut atau tidak. Nah, jadi kemudian di info pemilu itu kita kan ada tanggapannya. Nah, itu di print, kemudian diisi dengan bermaterai bahwa menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan anggota partai politik. Nah, nanti di screenshot bahwa kita sudah menanggapi itu gitu. Nah, karena memang kalau untuk khusus helpdesk penanganan tanggapan masyarakat itu kan sudah berakhir KPU tanggal 7 Desember kemarin ya kan. Nah, tapi untuk pencatutan nama ini masih di linknya masih dibuka gitu. Masih silahkan kunjungi link info pemilu di situ. Nah, sudah kelihatan bahwa apakah nama kita sudah memberikan tanggapan. Kemudian di screenshot dan di situ baru bisa dimasukin ke siakbah gitu kan, dokumen screenshot tadi. Nah, itu jadi sudah nggak masalah sebenarnya kalau masalah pencatutan gitu. Namun apakah secepatnya untuk dihapus itu tidak, karena kan proses gitu ya, proses. Dan untuk lebih meyakinkan kita, silahkan datangi partai politiknya, yang mana nih yang mencatut nama saya gitu. Minta di situ pernyataan dari partai politik bahwa yang bersangkutan benar bukan anggota partai politik ini, nah gitu. Jadi Kak, mungkin ini yang terakhir. Ya. Terkait dengan antusias masyarakat tadi juga untuk jadi panitia PPS itu mungkin ada beberapa faktor, mungkin gajinya juga tinggi Kak ya. Jadi kita tengok ada beberapa alasan calon PS nih, memang karena gajinya tinggi katanya. Itu alasan kan. Terus ini mungkin pesan Kakak kepada pemilih nanti, kira sampaikan ke channel kami apa kira-kira pesannya untuk pemilih kita 2024. Iya, oke. Baik, untuk kepada semua pendaftar ya, pendaftar PPS yang calon PPS ataupun calon penyelenggara baik di tingkat tingkat kecamatan, tingkat desa, dan nanti akan ada tingkat TPS juga, dan juga ada pentarli. Sebenarnya masih banyak runutnya kalau ingin ikut berpartisipasi terhadap sebagai penyelenggara pemilu selain menjadi pemilih nanti ya. Tentu ini ibaratnya tentu jalankan prosedurnya dengan baik gitu, karena memang ada beberapa prosedur yang harus kita taati, baik itu apakah bukan sebagai anggota partai politik tadi ya salah satunya, kemudian nanti juga akan ada tes tertulisnya gitu ya, dengan sistem CAT, kemudian nanti juga lanjut wawancara gitu. Nah, ya ibaratnya silahkan belajar dengan baik, karena walau bagaimanapun kemampuan kewilayahan dan pengetahuan kepemiluannya itu juga kita gali nantinya ketika dia masuk ke tes wawancara gitu. Nah, kemudian teman pemilih dimanapun berada, khusus di Kabupaten Kampar, pastikan Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yaitu dengan syarat Anda sudah memiliki KTP ya, KTP elektronik, dan ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan surat suara nantinya itu. Nah, kemudian jangan lupa pemilu itu adalah sarana untuk Anda menyalurkan hak politik Anda. Nah, tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti silahkan datang ke TPS dan berikan hak politik Anda untuk kita bersama. Demikian. Oke, terima kasih Kak Ari Maria Beni, SSI MSI. Maria Ari Beni, SSI MSI. Kak Ari Maria Ari. Maria Ari Beni. Maria Ari Beni. Panggilannya Kak Ari Kak? Kak Ari Beni. Nanti kita satu namanya sama-sama panggilan ya. Sarjana Sains MSI. Ya. Master Sains gitu Master ya. Sains. Oke, terima kasih Kak Ari, waktunya. Sama-sama.